menggunakan formulir permintaan bahan. Oke, lanjut. Nah, untuk pembelian bahan, jurnalnya sederhana. Sediaan bahan terhadap utang dagang. Kalau memang pembeliannya utang dagang. Kalau misalkan kita tidak melakukan hutang atau kita membayar secara cash, otomatis sediaan bahan terhadap kas. Saya rasa kalau masalah jurnal, ayat-ayat jurnal semuanya sudah paham karena sudah melewati pengantar akuntansi. Jadi nothing tulus masalah ini. Jadi saya harap semuanya bisa belajar sendiri masalah ayat-ayat jurnal, gimana cara menuliskannya di debit dan kredit. Kemudian untuk permintaan bahan, produk dalam proses 212. 212 itu kode dari ordernya. Jadi setiap order harus diberi kode biar nggak ketukar. Nah, produk dalam proses overhead pabrik kendali terhadap sediaan bahan. Nah, ketika kita melakukan permintaan bahan, secara otomatis kita di sini nanti melakukan permintaannya ke departemen pergudangan. Kita meminta ke pegawai yang ada di gudang. Nah, di sini inilah jurnalnya. Sebenarnya kalau mau menuliskan ayat-ayat jurnal itu hanya perlu logika. Somehow kita lupa gitu kan. Ini yang bagian debit apa, bagian kredit apa. Tapi kalau misalkan kita bisa pakai logika, otomatis akan lebih mudah. Kan kalau debit itu berarti kan yang bertambah apa, sedangkan kalau yang kredit yang berkurang apa. Jadi kalau misalkan lupa, kira-kira aja pakai logika. Tenang aja, pasti bisa. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk tenaga kerja sekarang. Nah, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Ini basic sih, seperti tenaga kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya di modul-modul sebelumnya, bahwa tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Kalau tenaga kerja tak langsung otomatis masuk ke overhead. Secara akuntansi, tenaga kerja langsung dicatat pada pada akun produk dalam proses, karena dia merupakan bagian dari produk yang belum jadi. Dia masih memproses suatu produk. Sedangkan untuk tenaga kerja tak langsung otomatis masuk ke overhead. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kan tenaga kerja tak langsung masuknya ke overhead. Tenaga kerja tak langsung masuk ke overhead, sedangkan tenaga kerja langsung masuk ke produk dalam proses, sehingga di situ jurnalnya, debitnya produk dalam proses, diikuti kode produksi, kemudian overhead pabrik kendali, dan kreditnya adalah utang gaji dan upah. Karena kita kalau pegawai kita melakukan pekerjaan sesuai dengan order yang diminta oleh customer, disitulah baru kita menganggap bahwa kita memiliki hutang berupa gaji dan upah kepada karyawan kita. So, kreditnya harus kita tulis utang gaji dan upah. Seperti itu. Kemudian terkait gaji sama upah itu beda. Kasarnya kalau upah itu cenderung untuk pegawai rendah atau gimana ya, buruh, anggap saja buruh gitu. Tapi kalau gaji itu termasuk ke dalam, gaji itu levelnya lebih tinggi. Let's say mandor. Kalau mandor itu kan termasuk ke tenaga kerja langsung juga, tapi dia tidak secara otomatis bersinggungan langsung dengan proses produksi, tapi dia tenaga kerja langsung. Itu biasanya kita sebut sebagai gaji. Tapi kalau upah itu lebih ke untuk terms yang kita gunakan untuk pegawai rendah, kayak misalkan buruh yang memang bersinggungan langsung dengan proses produksi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, buruh kasar gitu lah. Kemudian saya lanjutkan ya, overhead. Overhead secara periodik, jumlah total akun pembantu dan akun overhead pabrik kendali harus direkonsiliasi untuk memeriksa ketepatan pencatatan. Jadi
Lebih-lebih ketika kita menggunakan overheadnya itu menggunakan tarif, kita harus selalu melakukan penyesuaian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di akhir periode kita harus lihat kita over dalam menetapkan tarif atau malah under dalam menetapkan tarif. Harus dilakukan evaluasi secara periodik. Kalau memang over, berarti ya kita harus nurunin biar biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau under budgeting, otomatis kita harus mempertinggi atau memperbesar tarifnya biar kita nggak malah merugi gitu. Nah, selisih yang terjadi merupakan indikasi adanya kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang harus kita koreksi, seperti under atau over dalam penetapan tarif. Nah, ini contohnya ayat jurnal untuk overhead gitu. Jadi yang didapat adalah overhead pabrik kendali. Total dari jumlah overhead yang kita keluarkan itu masuk ke debit. Sedangkan untuk bagian kredit itu rincian dari overhead itu sendiri apa saja. Misalkan overhead terdiri dari depresiasi mesin, depresiasi gedung, utang utilitas dan utang lainnya, ya kita rinci di kreditnya itu yang tergolong overhead itu apa saja kita rinci. Sedangkan untuk bagian debitnya adalah total dari overhead yang kita keluarkan. Oke, di situ saya kasih quote. Overhead pabrik dapat pula diakumulasi pada level pabrik secara total dan kemudian didistribusikan ke masing-masing departemen produksi untuk dibebankan pada setiap pekerjaan atau order yang dilaksanakan dalam departemen tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, departemen pembantu atau departemen yang melakukan atau memberikan pelayanan untuk maintenance mesin yang ada di pabrik. Mereka bekerja bukan hanya untuk satu departemen, tapi melayani banyak departemen. Lah, disinilah kalau kita ingin membebankan overheadnya, nggak bisa membebankannya secara langsung, tapi kita harus memberikan proporsi-proporsi yang pas dari total overhead departemen pembantu ini ke masing-masing departemen produksi. Kalau misalkan departemen departemen pembantunya 1, kemudian departemen produksinya 2. Nah, pembagiannya harus jelas dan caranya kan kemarin sudah saya jelaskan. Tapi di sini saya cuma ingin memberikan penekanan saja bahwa overhead dari departemen pembantu itu harus tetap didistribusikan biayanya ke masing-masing departemen produksi sesuai dengan proporsi yang pas. Gak boleh ketimpalan salah satu, dalam arti satu departemen produksi tinggi sedangkan yang satunya rendah, itu gak boleh. Nah, dasar dalam penentuannya tergantung dari 3 metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau lupa, dibuka-buka lagi ya. 3 metode itu apa saja? Kemudian 3 poin penting terkait dengan overhead. Yang pertama, didasarkan pada tarif overhead pabrik yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya juga sudah menjelaskan ini sebelumnya, bahwa dalam menentukan tarif, kita harus menentukan basis yang tepat. Sekiranya tarif overhead itu seperti apa? Basis yang digunakan harus seperti apa? Kalau misalkan pabrik yang berbasis banyak tenaga kerja, otomatis yang digunakan basis dalam penentuan tarifnya jam tenaga kerja langsung. Kalau ternyata banyak menggunakan mesin, jam mesin. Jadi basis itu sangat varying. Jadi harus tergantung dari konteks perusahaan kita. Kemudian poin yang kedua, agar setiap departemen produksi memiliki tarif yang seragam, maka basis yang digunakan haruslah tingkat pabrik dan bukan tingkat departemen. Kalau misalkan ini terms ini hanya berlaku untuk departemen pembantu yang melayani semua departemen yang ada di perusahaan. Contohnya departemen maintenance tadi, misalkan perawatan mesin. Nah, departemen ini tuh melayani semua departemen produksi. Nah, misalkan gini, departemen produksi 1 itu basisnya A, departemen produksi 2 basisnya B, departemen ketiga basisnya C. Nah, dalam membebankan overhead dari departemen pembantu ini ke masing-masing departemen produksi, basis yang digunakan harus universal, nggak boleh menggunakan basis karena yang banyak menerima maintenance itu departemen produksi 2, terus menggunakan basis yang digunakan di departemen produksi 2, itu nggak boleh. Jadi harus universal yang sekiranya acceptable untuk semua departemen produksi 1, 2, dan 3, seperti itu.
dapat didasarkan pada jam kerja langsung, kos total tenaga kerja langsung, kos total bahan baku, jam mesin atau dasar